Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa ngaji kitab Ushul Fiqh Al-Waraqat. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat, barokah kepada diri kita dan kepada keluarga dan kepada umat Islam pada umumnya. Sebelum kita mulai ngaji, sebagaimana biasa, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa li kullin wa sabi kullin waqta'ikun wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawwa wa matana sayyidatina ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajam wa a'immatul mujtahidin al-mufassirin al-muhaddithin wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ladzina an'amta 'alaihim wa la tadhlim. Tsumma ila ruhi asy-syekh al-'alim al-alamah Imamul Haramain Abdul Ma'ali al-Juwaini wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sambaila ruhi asy-sya'alim al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhali asy-Syafi'i Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikh. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Maila wahya ba'ina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
Sekarang sampai ta'rifu usulul fikih bi'tibari ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu usulul fikih utawi yaitu definisi usulul fikih. Ya. Usulul fikih asas jurisprudensi usul fikih. Tapi kalau di dalam literasi Islam tetap ini istilahnya usul fikih. Ta'rifu usulul fikih utawi pengertian atau definisi usul fikih. Ya. Bi'tibarihi dengan prinsip-prinsip ilman, yaitu sebagai ilmu. Definisi usul fikih dengan prinsip-prinsip ilmu. Jadi mendefinisikan apa-apa tidak boleh seenaknya, ya. Usulul fikih. Wa usulul fikih yaitu usul fikih ai alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat. Wa usulul fikih utawi usul fikih ai alladzi wudi'a yang menjadi pembahasan fihi hadhil waraqat, fihi di dalam hadhil waraqat, yakni kitab waraqat ini. Wa usulul fikih, usul fikih ayyalladzi wudi'a, ayyalladzi yaitu yang menjadi wudi'a pembahasan fihi di dalam hadhil waraqatu, jadi di dalam kitab Al-Waraqat ini. Turuhu yaitu metode, cara, ya. Ai turukul fikih atau kaidah fikih. Turuhu prinsip-prinsip, ya, metode. Ai turukul fikih yaitu kaidah adalah kaidah fikih. Ala sabilil ijmali, ala sabili yang masih al-ijmali yang masih bersifat global. Ijmal adalah global. Kamutlakil amri, seperti mutlaknya amr atau perintah. Wan nahi dan larangan. Wa fi'lin nabi dan tindakan atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wal ijma'i dan ijma' atau konsensus. Wal qiyasi dan qiyas atau analogi. Wal istishabi dan istishab. Istishab itu melanggengkan hukum. Min khaisul bahthu, min haitsul bahsu, dari sisi pembahasan. Dari sisi pembahasan an awaliha, dari dalil yang pertama, bi'annahu, dengan mutlaknya amar, lil wujubi, menjadikan wajib. Wasani, yang kedua, bi'annahu, dengan mutlaknya amar, lil hurmati, karena menunjukkan keharamannya. Wal baqi, dan lainnya. Wal baqi, yang lainnya, bi'annaha, karena keharamannya, hujjatun, sebagai hujjah hukum. Hujjatun sebagai hujjah hukum atau dalil hukum. Wa ghairi dzalik, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalika, dan lain hal-hal, mimma sayati, mimma sayati, yaitu yang akan diterangkan, ma'ama, bersama keterangan, kalau bahasa Jawa, mimma saking barang sayati kang bakal teko, ya, hal-hal yang akan
diterangkan ma'ama bersama keterangan ya ta'allaku yang terkait bihi dengannya bi khilafi turuqihi bi khilafi beda halnya turuqihi yaitu dalil fikihnya ala sabilit tafsili ala sabili pada pengambilan dalil ya, at-tafsili yang terperinci nahwu seperti wa aqimus sholata wa aqimu dan dirikanlah kalian as-sholata yaitu sholat. Ini dalilnya aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat ya. Kalau bahasa Arab afilu sholat ya, ini bedanya dirikanlah sholat. Allah mengatakan bukan kerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Apa bedanya? Kalau kerjakanlah sholat, kebetulan yang azan itu kepala dinas, yang jadi imam, bupati, wali kota atau gubernurnya, semuanya melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Lekat sholat dipecat. Ini pengertiannya mendirikan sholat. Siapapun yang azan, siapapun yang jadi imam, kalau waktunya sholat ya sholat. Makanya kalimatnya Allah wa aqimus sholat, ya, dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat. Kan sering kita menjumpai orang kok sergemen biasanya gak tahu sholat. Oh iya sing azan kan kepala dinas, enggak sing jadi imam Pak Gubernur, Pak Wagub Jawa Timur. Akhirnya semua ikut gudu-gudu, takut nanti dilihat di CCTV. Sopo yang sering melak aku jamaah, gak jamaah, out, ya. Penjogo timbangan gak jamaah. Wala taqrabu dan janganlah kalian mendekati az-zina yaitu zina. Maka kalimatnya Allah wala taqrabuz zina dan janganlah kau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam, wa sholatihi dan sholatnya sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati di dalam Ka'bah. Kama akhrajahu seperti yang diriwayatkan, kama akhrajahu Syaikhoni seperti yang diriwayatkan kedua guru kami, yakni Bukhari dan Muslim. Nah, ketika bab sholat seperti yang sholatnya Nabi, saya pernah ditanya, Gus, ini kan ada dalil, ya. Dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi kenyataan sholat di lapangan itu macam-macam perbedaannya. Dari mazhab Syafi'i sendiri gerakan sholat berbeda, bacaannya berbeda, mazhab-mazhab yang lain berbeda. Terus gimana sholatnya mereka? Mereka itu sebenarnya melihat Nabi sholat atau tidak? Kok sholatnya
berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar, muter-muter tangannya, ada yang Allahu Akbar, ya. Ya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, kenapa mereka berbeda-beda? Apakah mereka melihat gurunya sholat, gurunya melihat gurunya lagi sholat, gurunya lagi, sampai melihat Nabi sholat? Zaman sekarang kan ikut pelatihan sholat khusyuk bayar 1 juta. Ya, ini kan jadi bahan perdebatan. Katanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kalau ada orang sholatnya tidak sama, berarti mereka itu ketika bab sholat atau bab yang lain, mereka hanya mengkaji teks-teks yang sudah ada. Oh, dalil ini begini, terus dia perkirakan, oh seperti ini, seperti ini. Kalau sholat kita kan kutwah kepada Nabi, niru plek. Bagaimana nirunya? Saya niru guru saya, gurunya niru gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niru lagi gurunya Imam Malik, Imam Malik Imam Nafi, Ibnu Umar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jibril adalah kemudian niru Allah Rabbul Izzati. Di mana letaknya bisa nggak sama? Memang Nabi tidak pernah mengadakan penataran latihan sholat. Tetapi kalau sholat sampean bersanad, sambung menyambungnya kepada Nabi itu tidak putus, ya otomatis sholatnya tidak akan berbeda. Nah, ini kan namanya itu saya jelaskan ciri-cirinya orang zaman akhir. Kenapa banyak yang berbeda-beda? Karena rata-rata tidak memiliki sanad yang jelas. Sholat mereka itu hanya mengkaji teks-teks yang sudah ada dari hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Oh, ini kalimatnya seperti ini. Ya. Kadang-kadang kan mentafsirkan hadisnya Nabi sendiri. Kita nggak tahu asbabul wurudnya, sebab-sebab Nabi menyampaikan hadis itu apa. Kalau Quran kan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Nah, kalau sholatnya kita ini sanad kita sambung, ya katakanlah kalau saya lebih besar mengikuti Imam Syafi'i, sholat saya seperti guru saya ulama Syafi'i, ikuti gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Ini kan jadi masalah di zaman sekarang. Tahiyat saja, at-tahiyyatul mubarakatuh, sampai ada yang muter-muter begini. Ya tidak apa-apa, karena kajian teks ada yang muter-muter. Dari 12, katakanlah 12 hadis, yang satu muter-muter, yang 11 tidak muter-muter. Pilih yang mana? Yang mayoritas tidak diputer-puter ini telunjuknya. Nah, makanya kalau kita mau ngaji yang sambung menyambung kepada Nabi, ya uswah namanya. Neruplek itu tahu. Contohnya wudhu. Makanya ulama terdahulu itu wudhu harus dipahami dulu sebelum sholat. Tidak sahnya wudhu berarti tidak sahnya juga sholatnya. Wudhunya sekarang cepet kayak mandi bebek. Nah, makanya di sini wasolatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Bagaimana sholatnya Nabi ketika Nabi sholat di dalam Ka'bah? Kan ada juga yang sholat tangannya nggak bersedekap. Ya, madhab yang lain kan tangannya lurus ke bawah. Ya. Jadi perlu kita ketahui, memang Nabi sendiri tidak pernah mengadakan pelatihan sholat secara khusus. Ya, keuntungannya sekarang ini begini, saya pikir Nabi cerdas, luar biasa sematnya Nabi. Kalau Nabi dulu sengaja melakukan penataran seperti dulu kita penataran P4, ya, penataran sholat, pelatihan sholat,
Orang-orang tertentu mungkin tidak akan mampu mengikuti sholat yang khusus. Makanya Nabi membiarkan sholat berkembang selama masih berada di koridornya yang diajarkan oleh Nabi. Makanya bersesuci pun kalau kita membaca fikih dan usul fikih, bersesuci itu Nabi tidak banyak membatasi. Bayangkan kalau bersesuci harus dengan air yang begini-begini. Ketika kita berada di daerah yang sangat dingin, gak mungkin pakai air dingin ya. Kalau kita di tropis begini, ya memungkinkan ya, makanya Nabi tidak kaku memberikan pelajaran ibadah, sholat ya. Makanya usul fikih ini menuntun kita, kenapa ada yang begini, ada yang begitu, kita tuh tahu, sehingga kita tidak gampang nyinyir, sholatnya kok ngono, salah itu. Jangan-jangan sampean itu pengetahuannya hanya satu ya, yang lain sudah berpengetahuan banyak. Nah. Wal ijma'i, yaitu dan ijma' atau konsensus, ala anna li bintil ibni ya, ini ijma'nya para ulama ya. Anna li bintil ibni, mengenai anak perempuan, anak laki-laki ya. Ijma' anna li bintil ibni, yaitu mengenai anak perempuan, al ibni yaitu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki punya anak perempuan. As-sudusa, mendapat 1/6 bagian. Ma'a binti sulbi, bersama anak perempuan as-sulbi yaitu kandung. Nah ini termasuk bab waris yang disinggung di dalam usul fikih ini, bab waris anak perempuan. Kalau di Jawa laki-laki mendapat sak pikul, kalau perempuan mendapat sak gendongan. Jadi kalau laki-laki itu dapat 2, kalau perempuan dapat 1. Itu sebenarnya kan hukum ini kalau usul fikih itu tergantung ilatnya, kondisional. Kalau di Arab, ketika ada orang tua sakit, kalau dia itu profesinya buka warung, maka yang merawat orang tua adalah anak laki-laki. Yang pergi ke pasar belanja untuk kebutuhan warungnya adalah anak laki-laki, dan semua dikerjakan oleh anak laki-laki. Maka anak laki-laki mendapatkan bagian 2, perempuan 1. Tapi kalau di Jawa, ketika orang tuanya sakit, siapa yang masak? Siapa yang mandiin orang tuanya? Siapa yang pergi ke pasar? Siapa yang nyeboi orang tuanya? Kan anak perempuan. Tapi di sini, kenapa anak laki-laki tetap mendapatkan bagian 2, sak pikul, perempuan 1 gendongan? Ya seharusnya karena kondisional, berarti harusnya di Jawa ini warisan yang dapat lebih banyak adalah anak perempuan. Yang dikatakan oleh Allah di sana itu kan karena di sana Arab dulu di zaman Nabi, semua yang berperan adalah anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Ya kita bicara fakta. Di sini kalau ada orang tua sakit atau berhalangan ke pasar, ya anak perempuan. Bahkan nunggu orang tuanya di rumah sakit lebih banyak anak perempuan. Anak laki-laki malah enak-enak ngopi, rokokan nang warung ya. Nah makanya
Berarti kalau melihat dari usul fikih, seharusnya di sini nih yang dapat bagian banyak adalah anak perempuan. Gak iso aku anak lanang. Ya, kan ini semua tergantung ilatnya. Haitsula mu'asiba. Haitsula mu'asiba, jika la mu'asiba, tidak ada yang mengasobahi. Asobah itu mewarisi. Oke, mewarisi. Lahuma, keduanya, ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan satu-satunya, ya, anak tunggalnya perempuan, ya sudah, semua kembali ke perempuan. Kalau anak kita perempuan mati lebih dulu daripada orang tuanya, maka yang mewarisi anaknya dari perempuan. Bagaimana mantu? Mantu tidak berhak mewarisi, yang mewarisi adalah anaknya. Maka kalau kita bicara hukum di Indonesia, ketika ada ibunya si anak meninggal dan hartanya itu dari ibunya, maka ada perwalian, urus perwalian, ya, di pengadilan agama, mau dinamakan anaknya. Tapi bapaknya si bayi pinter, setelah perwaliannya selesai, dan anaknya, karena itu anaknya, dibawalah lari ke pengadilan negeri supaya bisa jadi nama bapaknya. Makanya jadi mbah nanti juga harus pinter. Kalau terjadi seperti itu, perwaliannya langsung ke cucu, ya, perwalian ke cucu, dan di situ disebutkan di dalam aktenya sampai kapanpun turun temurun adalah cucu, bukan bapaknya cucu, karena harta dari ibunya. Terkadang kita ini kalah gugatan di pengadilan agama, terus larinya ke pengadilan negeri, ya. Kan banyak itu orang nggak puas lari pengadilan negeri. Tapi sekarang kayaknya oleh pemerintah sudah tahu nih, kalau milih pengadilan agama ya seterusnya harus agama, kalau pengadilan negeri ya seterusnya harus pengadilan negeri. Maka inilah yang namanya usulul fikih, asas-asas jurisprudensi. Wa qiyasil aruzi, seperti analogi atau kiasnya al-arus beras alal burri dengan gandum. Nah, tukar guling, barter antara beras dan gandum. Dulu kan di Arab itu di zaman Nabi gak ada beras, banyakan gandum, ya. Sekarang sudah banyak, sudah modern. Fi imtina'i bai'i ba'dihi ba'din. Fi imtina'i, yaitu dalam larangan, ya, bai'i ba'dihi, ya, menukar sebagian darinya. Fi imtina'i, yaitu larangan, bai'i menukar ba'dihi sebagian darinya, beras atau gandum, ba'din dengan sebagian yang lain. Illa mislan, melainkan dengan takaran. Illa mislan, illa melainkan mislan dengan takaran, bimisli yadan, bimisli dengan takaran yang sama, yadan biyadin, langsung diserah terimakan. Yadan biyadin artinya langsung diserah terimakan. Jadi kalau tukar barang itu harus langsung ditukarkan. Terus bagaimana?
barang punya orang lain, tapi sekarang kan ada orang yang dagang barangnya orang lain tapi tidak membeli punyanya orang lain. Gini contohnya, ini pasar moneter hari ini, ya. Kita kan buka aplikasi, oh harga beras hari ini sekian, ya. Tapi orang itu tidak dagang beras, harga beras kita beli, ya, pakai unit-unit yang ada di dalamnya, di situ hitung-hitungannya. Ketika harga naik, berarti kepemilikan kita jadi naik, uang kita jadi bertambah. Ketika turun jadi turun. Kita punya berapa unit di situ berasnya. Nah, ya sama dengan kalau kita belajar di internet, itu kan forex. Forex itu, foreign exchange, itu kan barang bukan punyanya mereka. Jadi mereka itu hanya memantau harga pasar di situ, dan kita beli barang itu kan nggak ada barangnya. Naik turun dibatasi. Ketika nanti jual, terus dibeli lagi, jual lagi. Nah, yang seperti itu kalau kita bicara usul fikih termasuk di dalamnya hurur. Ya. Hurur itu artinya remeng lebih banyak penipuannya daripada benernya. Ya. Akhirnya saya coba, apa sih orang-orang ini? Saya ikuti pelatihan, rela membayar ratusan ribu bahkan jutaan karena saya ingin tahu di dalamnya apa. Mereka bilangnya kan trading, tapi kalau barangnya wong liya sing didagangno, dia hanya turunkan harga barang, tapi dia juga nggak punya barang. Rata-rata itu pusatnya di luar negeri, ya. Nah, makanya yang seperti itu ini adalah tidak bisa dikategorikan seperti ini. Maka itu namanya hurur. Kama rawahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi hati-hati. Sekarang pasar kan luar biasa di dunia maya itu aplikasi apa saja sudah ada. Ya. Wastishabu dan melanggengkan hukum at-toharoti, wastishabu toharoti dan melanggengkan hukum suci. Ya. Liman bagi orang, ya. Syakka yang meragukan fi baqaihi di dalam keberadaan sucinya, fi baqaiha di dalam keberadaan sucinya. Kira-kira mau kentut apa burung sudah kentut apa belum, ragu-ragu, perasaan belum kentut belas, ya. Tapi kalau dari 50 tahun ke atas ya jangan berpikir seperti itu. Kadang-kadang kita kentut nggak terasa. Ya wes, saya ingin sholat wudhu maneh daripada ragu. Ini namanya istishabut toharoh, ya, melanggengkan hukum suci. Liman syakka bagi orang yang ragu-ragu fi baqaihi di dalam keberadaan kesuciannya, fi baqaiha di dalam keberadaan kesuciannya. Falaisa, maka semua itu bukan termasuk. Falaisa, maka bukan termasuk min usulil fikih, bagian dari usul fikih. Man sholat isya apa gurung yo? Biasanya sholatnya telat-telat, begitu sholatnya awal malah lali karena kebiasaannya telat. Kalau kebiasaan sholatnya awal, sholat telat masih ingat kalau belum sholat. Ya. Sering orang bertanya, sholat guru ya? Gue kan kebiasaan sholat telat, makanya begitu satu ketika kamu ikut jamaah orang sholatnya tepat waktu,
kamu malamnya lupa wis sholat apa burung, karena kebiasaannya telat sholat ya. Begitu awal malah lali. Nah ini wa in dzukira, meskipun disebutkan ba'duha, dalam sebagian, wa in dzukira, meskipun disebutkan ba'duha, dalam sebagian, fi kutubihi, di dalam kitab-kitab usul fikih, tamsilan, hanya sebagai contoh. Wa kaifiyatul istidlali, dan metode wa kaifiyatul istidlali ya, dan metode pengambilan dalil ya. Istidlal itu dalil, pengambilan wa kaifiyah, kaifiyah itu metode, kaifiyatul istidlali, dan pengambilan metode pengambilan dalil biha, yaitu dengan usul fikih. Makanya kalau menghukumi apa-apa, walaupun kita sendiri, kita harus paham usul fikih. Ai biturukil fikhi, atau dengan menggunakan kaidah atau metode fikih. Min khaisu, min dari khaisu sisi, tafsiluha, yaitu perinciannya, inda ta'arudiha, inda ketika ada ta'arudiha, yaitu ada pertentangan dalil, likauniha, karena dalil tersebut, likauniha, karena dalil tersebut, dhanniyatan, masih bersifat dhanni, cik persepsi, cik jare, masih bersifat dhanni. Dzon itu kan persangkaan. Kalau husnudzon berarti bersangka baik. Kalau suudzon berarti bersangka buruk. Husnudzon berarti positif thinking. Kalau suudzon berarti negatif thinking. Min takbimil khosi, min takbimi dengan mendahulukan al khosi, dalil khos atau dalil khusus. Alal ami, dari dalil am atau umum.
dan dalil muqayyad, ya, dalil yang kuat. Alal mutlaqi, dengan dalil yang mutlak. Wal ghairi dzalik, dan lain sebagainya, dan lainnya. Contohnya begini, sering saya sebutkan, orang kan mesti tidak paham. Contoh, yang satu mencuri semangka 1 biji, yang satu mencuri kayu 1 hutan. Nah, terus yang satu lagi mencuri emas 1 kilo. Terus hakim itu memutuskan tuntutan jaksa, ya, jaksa itu kan menuntut hukumannya 5 tahun penjara. Terus orang yang nyuri semangka ya 5 tahun, nyuri emas 5 kilo ya 5 tahun, nyuri kayu 1 hutan ya 5 tahun. Ini dalil hukumnya bagaimana? Orang yang tidak tahu usul fikih, ya nggak ngerti ilmu hukum. Hakim itu nggak punya hati nurani. Orang sudah tua yang nyuri semangka saja dihukum 5 tahun. Itu orang yang nyuri emas 2 kilo juga dihukum 5 tahun. Itu yang ilegal logging 1 hutan juga dihukum 5 tahun. Nah, maka kenapa seorang hakim memutuskan begitu? Karena prinsipnya adalah kepastian hukum. Ya, ingat-ingat. Podo nyolongi, sing kok colong urusan memang nyolong pitik piye, ya nyolong emas ya podo pokoknya nyolong, hukumannya 5 tahun. Itu namanya kepastian hukum. Kalau keadilan hukum berbeda. Makanya hakim itu tidak bisa menggunakan hitungan yang digital terus taruh di dalam aplikasi, nyolong metu langsung 5 tahun. Kalau gitu kan nggak perlu hakim. Kayak tilang pakai aplikasi, ya, nggak bawa SIM 25.000. Ternyata kita nggak tahu kalau Kapolri sudah merubah undang-undang, nggak bawa SIM 5.000, 25.000, nggak pakai sabuk 30.000. Terus hasil itu kita ditilang, damai Pak 50.000. Seneng aja, karena apa? Ternyata dendanya lebih murah daripada kita damai. Makanya ini kita pengetahuan jurisprudensi juga harus paham, usul fikihnya juga harus paham. Jangan zonni. Kita kan sering membaca di medsos itu, ya, langsung share berkali-kali, berjuta-juta share. Ternyata isinya kalau kita baca ya nggak ada apa-apanya. Maka kita sering termakan namanya hoax alias hoax. Hoax itu ya bahasa kita di Islam, ya itulah namanya fitnah, ya. Kadung di share, ternyata seperti ini titik-titik, ya, gitu. Makanya kalau orang modern sekarang baca berita jangan dari atas, baca berita dari bawah, langsung tahu isi beritanya apa, gitu. Kaifiyatul istidlali, dan metode pengambilan dalil biha tajurru ila sifati, biha di atas, ya, tajurru menuntut, ila sifati pada kriteria, ya, tajurru menuntut ila sifati, yaitu pada kriteria man, orang yastadillu, yang mengambil dalil, ya. Biha dengan kriteria wahwa, yaitu al-mujtahidu, yaitu seorang mujtahid, ya.
kayak kita ini belum menjadi mujtahid, kita cuma bisanya baca kitabnya mujtahid, orang yang menggali hukum sungguh-sungguh. Jadi hukumnya itu tidak berdasarkan pesanan, ya. Fahadhihi salah satu, dan ini fahadhihi salah satu, dan ini ketiga pembahasan ya al-fannu, ya yaitu al-fannu cabang, al-musamma yang disebut bi usulil fikih, yaitu cabang yang disebut bi usulil fikih, yaitu disebut dengan usul fikih. Al-fiqhu yaitu fikih, ya, usul fikih, ya. Al-fiqhu fikih litawaqqufi, karena tergantung, litawaqqufi, ya, bi usulil fikih, dengan usul fikih, litawaqqufi karena tergantung apa al-fikih yaitu fikih, alaihi padanya, ya. Usul fikih ini karena fikih tergantung padanya. Untuk menentukan hukum, dalil hukumnya, kita harus mengerti usul fikih. Kitab-kitab fikih itu ditulis karena sudah mengerti dalil hukumnya. Jadi inilah pentingnya kalau kita ingin mempelajari fikih, berarti kita harus belajar usul fikihnya. Contohnya, sering kita dapati orang kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Nah, orang kalau tidur membatalkan wudhu enggak? Pernah di zaman Nabi itu ada orang yang tidur langsung sholat. Tapi dilihat oleh Nabi, tadi tidurnya sambil duduk berdiri tegak, gak bersandar. Nah itu tidak membatalkan wudhu, tapi turunnya leyeh-leyeh membatalkan wudhu. Apalagi ngiler-ngiler. Ya, nih contohnya seperti itu. Ini dalil umum akhirnya menjadi dalil khos, mutlak dan muqayyad. Gitu. Terus bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Terus ketika kita sholat, mau wudhu, setelah wudhu ternyata tangan kita menyentuh kemaluan. Nah, maka kalau yang menyentuh dalam ini membatalkan, kalau yang menyentuh luar ini tidak membatalkan. Ya. Nanti itu kita pelajari di kitab fikih. Ini usul fikihnya kita pelajari di Al-Waraqat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri pengajian usul fikih, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah manfaat ya fi dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan min Allah rabbil alamin Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan min ruhi Jibril al-matin Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Waladdallin amin Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.